Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang kahuripan mengenal diri di hadapan Tuhannya seperti yang dikidungkan dari dalam tembang Jawa yang liriknya lirilir lirilir tandure wus sumilir. Tak ijo royo-royo tak sengguh temanten anyar. Cak angon penekno blimbing kui. Lunyu-lunyu ndang penekno kanggo masuh dodot nira. Dodot nira kumitir bedahing pinggir. Tandamana jelumatono kanggo sebo mangko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane ya sorak hiyo. Ini pelajaran membedah tentang ananing dat atau keadaan dat. Sejatining ora ana apa-apa awit nduk maksih awang uwung durung ana sawiji-wiji. Kang ana dingin ingsun sejatine kang maha suci angliputi ing sifat ingsun mertandani ing asma ingsun mertandani ing af'al ingsun. Sesungguhnya tidak ada apa-apa karena pada waktu masih dalam keadaan kosong. Belum ada sesuatu apapun, yang ada hanya aku Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Aku adalah hakikat zat yang maha suci, yang meliputi sifatku, yang menyertai namaku, dan yang menandai perbuatanku. Penjelasan yang menyatakan sebagai zat yang maha suci ialah hidup kita pribadi, rupa kita pribadi, diliputi warna zat yang elok, menyertai nama. Ialah nama kita pribadi yang diakui sebagai zat yang kuasa, sebagai tandanya tingkah laku kita. Pribadi mencerminkan perbuatan zat yang sempurna, dan ditambahnya rasa zat yang agung. Semua sifat ialah zat mempunyai sifat seperti gula dan manisnya tidak dapat dipisahkan. Sifat menyertai nama seperti matahari dan sinarnya tak dapat dibedakan. Nama menandai perbuatan seperti cermin dan bayangannya, atau perbuatan selalu mengikuti. Sedang perbuatan menjadi wahananya zat seperti samudra dan ombaknya. Yang kedua, wejangan atau wedaran wahananing zat atau tempat zat. Sejatine ingsun zat kang murba amisesa kang kuwasa anitahake sawiji-wiji. Dadi saknalika sampurna saka kodrat ingsun ing kono wis kanyatan pratandaning af'al ingsun kang minangka bebukaning iradat ingsun. Kandingin ingsun anitahake kayu aran Sajratul Yakin tumuh ing sajroning alam adam makdum ajali abadi. Nuli cahaya aran Nur Muhammad, nuli kaca aran Mikrajul Kayai, nuli nyawa aran Roh Ilafi, nuli damar aran kandil, nuli sojo aran darah, nuli dinding jalal aran kijab. Ing kono minangka warananing klarat ing celorot ingsun. Sesungguhnya aku adalah zat yang maha kuasa. Ini pernyataan dari Allah yang berkuasa menciptakan segala sesuatu jadi seketika sempurna karena kodratku. Di situ telah nyata tanda perbuatanku yang sebagai pembuka kehendakku. Yang pertama aku menciptakan kayu bernama Sajratul Yakin tumbuh di alam adam makdum atau hampa kosong yang azali dan kekal abadi.
Kemudian cahaya bernama Nur Muhammad. Berikut kaca bernama Mi'rajul Gayai. Selanjutnya nyawa bernama Roh Idhobi atau pelita bernama Kandil. Permata sesocau bernama darah, lalu dinding pembatas bernama hijab yang menjadi sekat penampakanku. Nasihat tersebut menunjukkan pada kita bahwa aku, Allah, merupakan zat yang maha kuasa, yang kuasa menciptakan segala sesuatu hanya dengan satu sabda, yaitu kun, maka seketika jadilah, fayakun. Semua ciptaannya sempurna sebagai pertanda perbuatan atau afalku Allah. Pertama diciptakan adalah pohon atau kayu bernama Syajaratul Yakin, Syajaratul atau pohon kejadian, yang merupakan awal dan asal mula penciptaan, tumbuh di alam hampa sunyi senyap abadi atau alam ahadiyat. Tumbuh dari benih kaf dan nun atau kun tadi. Kedua diciptakan cahaya yang diberi nama Nur Muhammad. Nur Muhammad ini merupakan bibit alam semesta. Tercipta dari hasil penyaringan benih kun sampai murni dan ditambah sinar hidayahnya atau cahaya hidayahnya, lalu ditenggelamkan dalam lautan Ar-Rahman seperti burung merak permata putih berada arah Syajaratul Yakin. Hakikat cahaya tajalli dzat berada dalam nukat gaib merupakan sifat atma atau wahda. Ketiga, Allah menciptakan kaca bernama Mi'rajul Gayai atau cermin kehidupan atau cermin malu. Hakikatnya pramana yang diakui sebagai rasanya dat, sebagai nama atma atau wahidiyat. Keempat diciptakan nyawa yang diberi nama Roh Idhobi, artinya nyawa yang jernih. Ia berasal dari Nur Muhammad. Hakikat sukma yang diakui keadaan zat merupakan perbuatan atma alam arwah. Kelima diciptakan lentera yang diberi nama kandil, artinya lampu tanpa api, berupa permata cahaya berkilauan tanpa ikatan, tanpa kaitan. Itulah keadaan Nur Muhammad dan tempat berkumpul semua roh. Hakikat angan-angan diakui sebagai bayangan zat, bingkai atma atau alam misal. Keenam diciptakan permata diberi nama darah. Ia mempunyai cahaya yang beraneka warna, satu tempat dengan malaikat. Hakikatnya budi sebagai perhiasan zat, pintu atma atau alam ajzam. Ketujuh diciptakan dinding pembatas antara hidup fisik dan non-fisik, antara yang kasar dan yang halus, yang disebut hijab atau dinding pembatas antara kita dan Allah. Artinya takbir yang agung. Ia timbul dari permata beraneka warna pada waktu bergerak menimbulkan buih asap dan air, dan hakikat jasad tempat atma atau insan kamil. Dan macam-macam hijab, yaitu hijab kisma, jasad luar kulit dinding ari, hijab rukmi, jasad dalam otak manik hati dan jantung, hijab retno, jasad lembut mani darah sumsum, hijab pepeteng atau kegelapan yaitu napas, hijab guntur seperti pancandria, hijab api berwujud nafsu, hijab air embun,
hidup perwujudan sukma, dan hijab nur rasa yaitu perwujudan rasa. Hijab nur cahya perwujudan atma atau asa. Jangan ketiga kahanan dat atau keadaan dat. Sejatinya manusia itu rasa ingsun, dan ingsun iku rasanya manusia. Karena ingsun Allah anitahake Adam asal saka anasir patang perkara bumi geni angin banyu iku kang dadi kawujudan ing sifat ingsun ing kono ingsun panjini mudah limang perkara nur rasa roh nafsu budi iya iku minangka warananing wajah ingsun kang maha suci. Sesungguhnya manusia itu rasaku, dan aku itu rasanya manusia, karena aku menciptakan Adam berasal dari 4 perkara. Bumi, api, angin, dan air itu sebagai perwujudan sifatku. Di sana aku tempatkan 5 perkara, nur, rasa, roh, nafsu, budi. Itulah sebagai wujudan atau perwujudan wajahku yang maha suci. Nasihat ketiga menerangkan bahwa manusia diciptakan sebagai rasa, bukan rasa, sebab antara rasa dan rasa dalam keilmuan Jawa berbeda dari Allah, dan Allah itu sebagai rasa dari manusia. Yang dimaksud adalah bahwa Allah itu menciptakan manusia menurut gambarannya atau menurut netranya, citranya. Seperti pernah saya kemukakan bahwa pada tubuh manusia tertulis huruf Allah, yaitu terlihat saat mengangkat kedua tangan seperti dalam takbiratul ihram membaca Allahu Akbar. Alif atau awal kehidupan sebagai garis dari ujung jari tangan kanan turun hingga ke ujung jari kanan. Lam pertama dari ujung jari tangan kanan turun melalui bahu kanan dan naik ke puncak kepala. Lam kedua dari puncak kepala turun melalui bahu kiri dan naik hingga ujung jari tangan kanan. H sebagai garis dari ujung jari tangan kiri turun hingga ujung jari kaki kiri, di mana manusia diciptakan berasal dari 4 unsur yang mempunyai gambaran sifat, yaitu bumi, api, angin, dan air. Bumi dalam tubuh kita berwujud pada hal 2 yang bersifat kedagingan dan dibagi menjadi 2 hal, yaitu merupakan unsur dari bapak berupa tulang, otot, kulit, dan otak, dan unsur dari ibu berupa daging, darah, sumsum, dan jeroan. Api di dalam kejadian 4 nafsu menjadikan 4 nafsu, yaitu al-lawwamah, amarah, sufiyah, dan mutmainah. Al-lawwamah berwatak suka terhadap makanan, sifat yang membangkitkan kekuatan badan. Sifat amarah berwatak suka marah, emosi, sifatnya membangkitkan kekuatan kehendak. Sufiyah berwatak keinginan, terpesonaan, keinginan memiliki, bersifat membangkitkan kekuatan pikir berupa akal. Mutmainah berwatak kesucian dan ketenangan, bersifat membangkitkan kekuatan untuk berpantang atau tarak berata, topo broto. Angin dalam tubuh kita terwujud dalam 4 hal, yaitu napas, tanapas, anapas, dan nufus. Napas merupakan ikatan badan fisik bertempat di hati swedi, yaitu jembatan hati berpintu di lisan. Tanapas merupakan ikatan hati bertempat di pusar berpintu di hidung. An-napas merupakan ikatan roh berpintu di telinga. Nufus merupakan ikatan rasa bertempat di hati fuad yang putih, yaitu jembatan jantung berpintu di mata. Air di dalam tubuh menjadikan 4 elemen roh, yaitu roh hewani,
roh nabati, roh robani, dan roh nurani. Roh hewani menumbuhkan kekuatan badan, jadi roh juga terpecah-pecah, yaitu roh hewani menumbuhkan kekuatan badan, roh nabati menumbuhkan rambut, kuku, dan menghidupkan budi. Roh robani menghidupkan rasa atau zat hamba. Nur merupakan terangnya cahaya. Jika mewakili zat yang maha suci dapat menerangi lahir dan batin. Rasa jika mewakili zat yang maha suci dapat menimbulkan daya ketenteraman dan di lahir batin kita. Roh, penglihatan roh jika mewakili zat yang maha suci menjadikan penguasaan sempurna. Nafsu, kekuatan nafsu jika mewakili zat yang maha suci menumbuhkan kekuatan kehendak yang sentosa. Budi, menciptakan budi jika mewakili zat yang maha suci menumbuhkan daya cipta yang sentosa. Oleh karena itu, sang kahuripan, itulah beberapa orang mengatakan bahwa manusia mempunyai sifat-sifat Tuhan, dan jika mempunyai kesucian wajah Tuhan, dan menerapkan daya kuasa Allah atau daya kesaktian Allah. Semua makhlukku, ini pembicaraan Allah atau kalam Allah. Semua makhlukku yang tidak mengindahkan aku, semoga mendapat daya kesaktianku karena kodratku. Semuanya yang disebut dapat disingkat segala macam cahaya, semua yang meliputi oleh zatku. Akulah Gusti yang bersifat esa. Akulah zat yang maha suci bersifat kekal. Akulah zat yang maha luhur menjadi Raja Agung, maha kuasa, kuasa membinasakan badanku, menarik anak keturunanku, menggulung duniaku, menyebarkan keturunanku, menerapkan rasa kasih kepada hambaku, menganggap anak kepada makhlukku, semua sempurna lantaran kodratku. Jadi kesemuanya, saudaraku sang kahuripan, kita semua dalam lingkup kuasa Allah. Semua gerak, semua kekuatan, dan apapun itu yang terjadi pada diri kita adalah sebuah kuasa dari Allah saja. Makanya jangan diakui kalau kesemuanya aku. Jangan pernah diakui sebagai manusiamu. Kalau kau mengakui semua ini dan itu aku, itu adalah bahasa nafsumu. Dan Allah tidak mau disandingkan dengan suatu apapun. Begitu juga dengan nafsu yang Anda sandingkan dengan Allah. Cukup sekian pengajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa selalu dukung channel kami agar kami bisa membagikan ilmu-ilmu tentang pengetahuan spiritual, keesaan Allah. Dan kita lebih mengenal kepada Allah yang mencipta kita selama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.